Makanya rakyat inilah menjadi pemilik negeri ini. Ini perlu saya ingatkan karena sekarang ini kita ditindas rakyatnya. Kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. Karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK tadi sudah jelas, saya dijelaskan tadi kalau saya jelas ya. Dari segi apapun juga tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dan ingat, kita dorong agar terjadi di DPR, ya, hak angket, kemudian pleno juga. Kalau itu tidak bisa, terpaksa kita harus lakukan parlemen jalanan. Karena hak dari rakyat untuk melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Prof. Husnul, Bang Ucok, Pak Antoni, ini ahli IT Jepang nyasar ke Indonesia ini. Dia bawa kabur istrinya, istri beliau orang Jepang katanya. Jadi udah tidak asing lagi kalau masalah IT. Kemudian Bang Dima dan Bang Hersu serta rekan-rekan sekalian, saya menyimak dari tadi suatu kebahagiaan yang luar biasa, ya, bahwa istilahnya permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi ini semua sudah dibongkar di sini semuanya. Dan kalau saya nanti akan bicara agak sedikit ke kampung-kampungan, karena sebenarnya yang melek tentang pengetahuan ini paling hanya 10%. Itu adalah dari yang sarjana kan istilahnya ke atas. Yang 30% itu lulusan SMA. Tapi yang 60% itu SMP ke bawah. Itu yang menyebabkan mereka ini ya bukannya cuek, tapi memang karena tidak tahu. Tapi saya bahagia bahwa jangan khawatir terhadap hak angket. Karena adik-adik mahasiswa lewat Presiden Trisakti, Dima mengatakan bahwa mereka mengamati partai-partai mana saja yang bisa dibeli dalam tanda kurung yang tidak akan berpihak kepada rakyat, dan itu akan menjadi catatan tersendiri. Dan sudah mengatakan juga, apalagi pakar hukum Bang Ucok sudah menyatakan, kita ini semuanya menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau tidak, maka sudah sewajarnya bahwa fraksi jalanan itu akan bergerak. Karena mati hidupnya bangsa ini ya ditentukan sekarang ini. Pemimpin boleh berganti, tapi negara tetap harus berdaulat dan tetap hidup sepanjang masa. Karena sudah diperjuangkan dengan pahlawan-pahlawan kita yang dahulu kita. Sedikit saya menyimpang tadi, Bu Kusnul aja pura-puranya tahu, padahal dia nggak tahu. Pada saat dia komisaris KPU dia nggak tahu kalau itu saya. Dia tahunya cuma GN aja, ada masalah GN. Saya terpaksa KPU pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sendal jepit gitu kan. Begitu saya pensiun baru dia tahu kalau itu saya Nurmantio. Termasuk juga ketika 2004 KPU kecolongan, itu hanya dinilainya saja lah gitu ya. Tentang Golkar jadi buah gitu ya, PDI jadi buah, nama-nama buah jambu, itu kan pernah itu kan 2004. Nah itu sekaligus saya manfaatkan waktu itu,
dikit. Saya manfaatkan karena kita sama-sama mengetahui bahwa ini ada suatu hal yang bahaya. Di mana kita belum punya undang-undang ITE itu. Maka waktu itu saya temuinlah Pak Matius Salempang, Kombes waktu itu, Polda masih satu di Reskrim Polda Metro Jaya. Ketemunya di rumah makan Padang, Bu, di Tugu Tani. Dia temuin, abang bingung ya suruh nyari ini. Iya deh, saya bantu bang, tetapi kita negosiasi. Berapa? Oh enggak berapa, saya bilang gitu. Saya hanya minta abang berjanji, kalau pelakunya diketangkap, masukkan penjara. Pasti deh, benar, saya panggillah teman-teman, anak mahasiswa itu. Panggil ini, Bang Matius Salempang, Kombes, di Reskrim Polda Metro Jaya, dan berjanji akan menangkap. Coba Bang sampaikan lagi, saya berjanji akan memenjarakan. Baik Bang, ayo sekarang berangkat KPU. Berangkat sama-sama KPU. Saya masuk ke servernya, pakai fingerprint. Masuk KPU-nya, itu udah berlalu ya, nggak kena hukum nanti ya. Tapi saya tidak berpihak kemana-mana itu, saya hanya membantu saja. Buka, waktu itu Bang Roy Suryo belum bicara. Buka, saya bilang kita lihat semuanya bahwa ini adalah bukan dari Bangkok. Tapi Jogja ke Bangkok, baru ke sini. Kita cari lagi daftar di daftar penduduk, lihat ada satu nama, kemudian ada 3 nama, itu Jogja. Saya bilang abang berangkatkan tim ke Jogja, nanti kalau dia online, kita informasikan. Hari ketiga dia online, ditangkap. Kita biarkan sebulan, 2 bulan, begitu 2 bulan lebih, pulang balik ke Polda bebas saja. Kita panggil lagi di tempat yang sama, waktu jamnya yang sama di, Bang, kenapa kok itu bebas? Aduh deh, nggak ada pasalnya katanya. Kita ketawa, itu yang kita harapkan kata-kata itu. Abang buat staff, akhirnya dibuat undang-undang karena dia penting untuk bisnis. Tapi celakanya undang-undang itulah yang memenjarakan anggota kami. Sakana Nainggolan, ya kan? Anton Permana, Jumur Hidayat, Edi Mulyadi, dan banyak lagi itu. Jadi itu suatu yang yang lucu. Ya, Bu Kusnul juga sama, tahunnya itu saya setelah saya pensiun malah. Dan saya terima kasih Bu Kusnul, dari dapat dikatakan bekas-bekas komunikasi yang dikatakan Bu Kusnul di kecamatan itu, pada saat tsunami itulah yang saya pakai, saya bentuk 2 tim, dan yang buka komunikasi IT di Aceh, itulah tim IT itu juga. Dan kita berpikir bahwa kalau ini tidak dibuka keluar, maka kita buat di situ kayak warnet tapi gratis. Gitu. Itu menggunakan IT Jablio yang saya bawa ke Aceh lewat satunya Hercules sampai di Aceh, satunya lewat Medan, 2 tim itu. Ini cerita lama saja jadi. Makanya begitu saya ngomong begini, sebenarnya yang dilakukan oleh KPU ini menggunakan cara-cara 2019. Dan 2019 sudah didata. Jadi Pak Koto itu senyum-senyum saja karena tinggal masuk. Dalam arti kata kasarnya gini aja lah. Sebenarnya itu sudah diprogram gitu aja lah Pak. Terus terang saya ngomong, sudah diprogram gitu aja. Sudah diprogram, menyimak dari yang sampaikan ya. Itu sudah diprogram sehingga begitu masuk barangnya angkanya seperti itu aja. Tapi sebelum saya lanjut, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita adalah negara satu-satunya di dunia berdirinya itu secara demokrasi. Kekuatan di tangan rakyat. Kita belum ada negara loh itu Pak. Rakyat semua yang menyatakan mereka. Makanya rakyat inilah menjadi pemilik negeri ini. Ini perlu saya ingatkan karena sekarang ini kita ditindas rakyatnya. Dan selanjutnya rakyat bangsa ini kan kumpulan rakyat yang mempunyai tujuan sama atau cita-cita yang sama untuk membentuk negara. Belum ada negara karena belum punya wilayah. Kan belum punya wilayah Pak. Belum ada pemerintahannya. Nah, barulah diperintahkan kemudian DPR RI untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, pemerintah yang dibentuk ini adalah untuk melindungi segenap bangsa. Rakyatnya ini yang dilindungi. Kemudian, melindungi seluruh tumpah darah. Tumpah darah maksudnya adalah setiap orang yang lahir itu kan pasti mengeluarkan darah. Jadi, tempat kelahiran bangsa ini, ya udaranya, ya permukaan laut, dalamnya, dasarnya laut, di permukaan tanah, sampai dalamnya. Itu harus dilindungi. Karena itulah yang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekarang seperti apa? Maka ketika pemilu sekarang ini, Presiden Republik Indonesia itu bukan sebagai kepala pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sebagai kepala negara seperti yang melaksanakan ini. Membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala macam. Jadi pemimpin yang melindungi bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini poinnya. Jadi harus ingat bahwa presiden punya tanggung jawab sebagai kepala negara melaksanakan pemilu ini dengan persyaratan yang banyak. Dan kita menggunakan sistem yang dikatakan Bang Ucok tadi adalah sistem konstitusi ya, trias politika. Nah, trias politika itu antara yudikatif, legislatif, eksekutif, kayak gitu. Eksekutif melaksanakan tadi pemerintah tadi, diawasi oleh legislatif, ya kan, ditengahi oleh yudikatif. Gitu. Kalau kekuatan politik yang ada ini tidak seimbang, ya, sebenarnya hukum itu cenderung punya karakter demokrasi. Iya kan? Yang menjaga demokrasi itu. Kalau itu seimbang. Kalau tidak, salah satu lebih kuat. Apalagi cuma satu kuat menguasai semuanya. Pasti hukum cenderung represif dan tidak partisipatif. Ini bisa kita buktikan sekarang. Sebenarnya itu sebenarnya sekarang. Jadi sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa yang dikatakan Bu Husnul saja dari awal. Ya, bahwa itu sudah didesain 1 tahun lebih. Didesain semuanya, mulai dari ketua partai tersandera sehingga hukum dibuat undang-undang begitu cepat kilat, sudah tersandera, apa mau penjabarannya pasti dibuat. Kemudian merambah kepada yang paling tinggi, menguasai yudikatif yang paling tinggi, dengan mengkawinkan adik iparnya dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Maka selesai semuanya, undang apapun dibuat, jadi dan semau-maunya. Jadi kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. Karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan, KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK itu sudah jelas, saya dijelaskan tadi, kalau saya jelas, dari segi apapun juga, tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dari Pak Ucok mengatakan, dari Undang-Undang nomor 17, ya kan? Ya, Undang-Undang 48 pasal 17 itu udah batal itu sebenarnya. Ya, tapi kan karena tadi dikatakan semuanya dipegang kan gitu. Disulap undang-undang, kasarnya undang-undang itu bisa diperkosa jadi hamil lagi undang-undang yang baru lagi dilakukan dan itu menjadi pedoman. Kemudian kenapa bermasalah? Karena memang pada saat itu KPU belum merubah undang-undangnya. Masih tetap 40 tahun kan gitu. Itu. Dan ada penyanderaan, ancaman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketika Gibran sudah diputuskan, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan ada 1 poin lagi yang batas maksimal 70 tahun. Bisa jadi salah satu calon tidak bisa ikut. Itulah maka pada hari Sabtu atau Minggu, maka Prabowo declare bahwa wakilnya adalah Gibran. Walaupun Gibran gak hadir. Itu jawaban daripada ancaman sang paman. Ancaman itu. Ada buktinya itu, dan saya pernah bicara itu. Nah, sehingga yang dikatakan Mas Dima tadi, kalau prosesnya sudah tidak sesuai, ya tidak sesuai, ini akan meninggalkan jejak terus, nggak selesai ini. Nah, kemudian ya itu tadi, setelah semuanya ini yang dikatakan teori plot twist. Gitu. Semakin banyak orang disandera tak berdaya, maka
mereka tertipu dan skenario besar pasti akan berhasil. Kadang kita bertanya, kenapa kok kita sekarang jadi miskin? Nggak bisa jawab. Tiba-tiba kita miskin. Daya belinya kurang, harga mahal. Membuktikannya mudah saja. Silakan Anda buktikan, besok beli ayam, masuk dikurung, selama 2 hari jangan dikasih makan, kasih minum saja. Habis itu ayam itu diambil, bulunya cabutin semua Pak. Teriak-teriakan namanya, cabutin, taruh. Anda datang pasti lari kan? Anda bawa beras, pasti dia datang. Itulah teori. Jadi kalau ingin mengendalikan orang, miskinkan dia, sehingga dengan bansos pun sudah selesai masalahnya. Jadi ini memang luar biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Dan ancaman yang sangat serius karena pemuda ITSBI melaksanakan survei di Sumatera, 85,2% setuju bila terjadi kecurangan, maka berbagai profesi Sumatera akan menarik mandat mereka. Ingat bahwa dalam membuat negara kesatuan Republik Indonesia, tidak pada tanggal 17 Agustus semuanya bergabung. Aceh agak belakang, Riau juga agak belakang, karena mereka kerajaan-kerajaan yang merdeka dan sejahtera. Maka dari itu, maka kampus-kampus berapa saat lalu sudah menunjukkan akar sehat, menunjukkan integritas mereka dan bersikap membela keadilan. Tidaklah mungkin sekelas guru besar terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, observasi, dan analisa yang jelas. Karena dia mengatakan guru-guru itu terlalu cepat apa segala macam guru besar. Nggak mungkin guru besar seperti itu. Pasti dia observasi dulu, riset dan sebagainya. Dan tidak mungkin pula orang yang terpelajar menutup mata atas ketidakadilan dan kesewengan dalam proses ngurusnya Gibran menjadi cawapres. Udah dibuktikan tadi, Dimas mengatakan nggak boleh ini terjadi. Kecuali pikirannya telah tutupi dengan duit atau godaan kekuasaan politik lainnya. Ini bisa terjadi pada hak angket. Kalau ketua-ketua partainya sudah terlanjur nikmat dalam kondisi sekarang, kenapa? Karena banyak. Jadi ini yang sangat-sangat berbahaya. Dan saya sedikit mencontohkan, Bung Karno itu jadi presiden dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 67. Bu Megawati Soekarno Putri, anak presiden, 24 Maret 1999 jadi ketua partai. Dengan perjuangan sendiri, bukan bapaknya udah gak ada, udah meninggal. Dan 21 Oktober 99, yaitu 23 Juli jadi wakil presiden RI. Dan 23 Juli sampai dengan Oktober 2004 menjadi presiden RI. Dan Puan Maharani baru 1 Oktober 2019 jadi ketua DPR RI. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Nah, kemudian Pak Harto 32 tahun. Saat 1 tahun terakhir baru Mbak Tutut 14 Maret 98 hingga 21 Mei 98 jadi Menteri Sosial. Itu pun melengkapi KKN-nya kan. Padahal cuma menteri, hak prerogatif presiden untuk ngangkat. Jatuh juga Pak Harto. Pak Habibie, nggak ada masalah. Presiden Abdurrahman Wahid, nggak ada masalah, namanya nggak ada yang ikut cawe-cawe, ya kan. Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, dari 2004 sampai dengan 2014, 10 tahun juga. 2014 itu Agus Harimurti itu masih pangkat mayor, kasih obrigi pelindung 17. Itu suatu hal yang sangat biasa. 2016 Komandan Batalion, sangat biasa karena dia udah letkol. Setelah turun, baru 2017 Cagup Pilkada DKI dan tidak berhasil. Bapaknya sudah nggak ada itu, bukan presiden. Kayak gitu. Lewat 15 Maret 2020 Ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi menteri. Akhirnya diantar ruang, entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden yang sudah meninggalkan jejak menjadi presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatan dia hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo
di akhir jabatannya ini dengan berbagai liuk-liuk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara, baik pelaksanaan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan yang tadi dijelaskan oleh Pak Koto tadi. Ini yang sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024 ya. Tahun 2024 disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya, tolong kameranya ke sini. Ini kamera ke sini. Kamera ini. Supaya publik tahu ya. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada di dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanjanya. Enggak ada ini. Undang-Undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo terindikasi kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masuk juga ini, itu barang. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya. Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Tidak ada itu, Pak. Enggak ada. Keberanian yang luar biasa itu.
Nomor 15 ya. Ya? Udah masuk, Pak. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan itu, luar biasa itu. Jadi sangat-sangat luar biasa, ya saya katakan semua yang dilakukan tadi rangkaiannya jelas cacat moral. Mengapa itu dilakukan? Nah ini dia, Bu Husnul. Jadi jangan nyalakan quick count, real count jangan. Nah, saya minjem kata-kata Profesor Dahlan Iskan. Yang terjadi sekarang ini adalah kebenaran baru. Ya. Kalau kebenaran menurut Dima, Bu Husnul, orang kampus kan, Pak, itu kan kebenaran berdasarkan fakta-fakta kan? Iya kan? Sekarang nggak berlaku itu, Bos. Enggak. Kebenaran berdasarkan friksi. Kebenaran berdasarkan friksi. Yang dilakukan quick count kan friksi itu. Mana ada 800.000 sekian, cuma 2.000. Sekarang kalau quick count itu berani, dia harus menyampaikan, saya berdasarkan, saya ambil sampel dari 2.000 TPS, sebutkan TPS-nya. Iya dong, sebutkan TPS-nya. TPS mana-mana saja. Nanti kita bisa lihat, benar nggak itu? Kalau kita sebutkan itu, kita bisa langsung cek itu, Pak. Iya. Iya. Yang sangat disayangkan sekarang, harusnya saya ini tidak ikut paslon mana-mana ya. Harusnya paslon 1, paslon 2, paslon 3, buat yang sama. Berdasarkan data fakta yang ada, sebutkan TPS-TPS-nya, bisa mengecek. Itu perbandingan, sudah selesai. Iya, kita tantang dong. Anda yang membuat quick count, kan? Sebutkan TPS-nya mana-mana saja. Ini yang seharusnya kita kejar seperti ini. Karena saya katakan kebenaran sekarang yang baru ini adalah kebenaran berdasarkan friksi. Jadi sekarang ini, Dima, untuk apa kamu sekolah? Kau jadi budak di sini. Karena yang nanti bisa jadi pejabat, anaknya pejabat orang-orang kaya. Yang dikatakan sekarang ini oligarki, itu adalah bangsawan-bangsawan. Gitu. Monarkinya yang tadi keluarga tadi. Jadi yang bisa jadi bupati, wali kota yang punya uang. Karena begitu dia buat kebenaran berdasarkan friksi, dia pelihara buser-buser, dia menyerang ke semuanya, terbentuklah itu benar. Dan sudah termakan, ada yang dia menyatakan menang, ada yang menangis kalah. Kan gitu, karena ini kebenaran friksi kan. Ini kebenaran yang terbaru sekarang ini sangat luar biasa. Sudah gila ini negara ini. Kalau kita percaya dengan kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya kan dengan framing, kemudian tambah buser-buser yang banyak, ada orang cekat serang lagi. Karena sekarang Pak, banyak anak-anak muda sekarang juga sebagian orang tua juga, sudahlah terima aja, sudah menang kok. Saya kadang-kadang sedih lihat dengar seperti itu. Ini kok udah ikut-ikutan gila negara ini gila. Kan gitu. Sudah mengatakan seperti ini. Ini kan suatu hal yang, jadi kita kemakan friksi seperti ini. Maka kita bicara seperti ini, kita sama-sama mengobati yang sudah mulai gila-gila ini mudah-mudahan cepat sembuh gitu loh. Dengan fakta-fakta yang ada. Ada Pak Goto segala macam.
Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Dengan diskusi tadi kalau kita lihat semuanya, kita bisa melek semuanya. Hanya yang saya katakan tadi 10% saja yang sarjana ini yang bisa benar-benar mengerti, atau ditambah 30%, 40%. Yang 60% ini adalah kewajiban kita semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat semuanya. Karena kalau tidak, tamat sudah. Kita kembali kepada negara monarki lagi dengan bentuk yang terbaru. Kemudian semua yang akan disampaikan tadi, kebenaran baru ini yang menjadi tradisi di semuanya. Sehingga anak-anak kita melihat kalau kita tidak jadi penipu, kalau kita tidak jadi korupsi, kalau kita jadi pencuri, kalau kita bersifat jujur, maka kita tidak bisa jadi orang. Ini berbahaya. Ini harus kita luruskan agar negeri ini selamat. Dan ingat, kita dorong agar terjadi di DPR, ya, angket, kemudian pleno juga. Kalau itu tidak bisa, terpaksa kita harus lakukan parlemen jalanan. Karena hak dari rakyat untuk melakukan itu. Dan adik-adik kita mengatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi bukan sendirian. Karena perjalanan bangsa ini sejak tahun 1901 kebangkitan nasional oleh orang muda. Sumpah Pemuda oleh orang muda. Perjuangan oleh orang muda. Kan gitu. Reformasi oleh orang muda semuanya. Mengapa? Karena mereka lah yang menuntut warisan yang benar-benar bisa untuk hidup negara ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.